Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, siap belajar untuk hari ini? Kembali lagi di kelas belajar. Hari ini kita akan belajar tentang materi organisasi internasional. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, tapi sebelum itu, apakah kalian tahu logo apakah ini? Jangan khawatir, kita akan belajar tentang logo hari ini. Jadi, hal yang akan kita pelajari hari ini tentang organisasi internasional adalah pengertian. Lalu kita juga akan belajar tujuan, contoh, organisasi internasional dan tujuan dari organisasi tersebut. Gimana? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ingat ya, organisasi internasional termasuk contoh dari kerjasama internasional. Jadi apa itu organisasi internasional? Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta keamanan, dan yang lainnya. Nah, sama seperti pengertian dari kerjasama internasional ya. Nah, terus apa sih tujuan dari organisasi internasional? Tujuan dari organisasi internasional yaitu untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, serta menjaga keamanan internasional melalui berbagai cara yang ditentukan sendiri oleh masing-masing organisasi. Dan yang kedua adalah berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara-negara anggotanya melalui cara yang sejalan dengan organisasi. Jadi biasanya tujuan dari organisasi internasional itu tergantung dari jenis dari organisasi internasional tersebut. Jadi ada organisasi internasional di bidang politik, lalu di bidang ekonomi, ada sosial budaya, ada kesehatan, dan yang lainnya. Nah, ada banyak ya organisasi internasional di dunia. Sekarang kalian perhatikan logo yang ada di gambar ini dan coba sekarang kalian tebak mana logo dan tujuan organisasi internasional yang benar pasangannya. Coba perhatikan ya. Dan Bu Salma akan berikan waktu beberapa detik untuk kalian berpikir. Dan ini jawabannya. Kita akan bahas satu persatu logo dan tujuannya ya. Gambar logo nomor 1 itu adalah WHO atau World Health Organization. Jadi, organisasi internasional di bawah Perikatan Bangsa-Bangsa PBB yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia. Jadi, World Health Organization atau bisa disebut WHO adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO terdiri atas lembaga perwakilan atau The World Health Assembly dan badan eksekutif atau Executive Board. Lembaga perwakilan beranggotakan 133 negara dan badan eksekutif WHO terdiri atas 34 orang yang dipilih dalam 3 tahun sekali. Nah, gambar logo yang kedua adalah IFC atau International Finance Corporation. Jadi, organisasi internasional ini bertujuan untuk sebagai modal yang diperlukan suatu jaminan. Pinjaman modal tidak hanya diperlukan oleh perseorangan dalam memulai atau meningkatkan usaha. Jadi, IFC merupakan badan keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 24 Juli 1956.
C ini termasuk jenis organisasi internasional di bidang ekonomi. Dan sekarang kita lanjut ke gambar logo yang ketiga. Gambar logo yang ketiga adalah ASEAN Productivity Organization atau APO, organisasi internasional yang mengurus tentang produktivitas pertanian dan perindustrian yang diperlukan oleh seluruh negara untuk memajukan stabilitas ekonomi. Nah, untuk PO ini masih banyak di negara-negara benua Asia yang masih termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Negara berkembang memerlukan perkembangan dari segi produksi industri dan pertanian. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Kita tambah lagi ya, 3 logo dan 3 tujuan yang harus kalian pasangkan. Coba Bu Salma berikan beberapa detik untuk berpikir. Yuk kita simak jawaban benarnya. Apakah jawaban kalian ada yang benar? Jangan khawatir, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang nomor 4, di sana ada tulisan logonya APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Organisasi internasional ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Jadi Indonesia menjadi anggota APEC sejak organisasi tersebut didirikan, yaitu pada tahun 1989. Organisasi ini merupakan organisasi kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang saat ini beranggotakan 21 negara. Peran aktif Indonesia dalam APEC diantaranya adalah pernah menjadi ketua APEC, lalu menjadi tuan rumah KTT APEC, lalu banyak lagi peranan Indonesia terhadap ASEAN Pacific Economic Cooperation ini. Yuk kita beralih ke gambar logo yang kedua, yaitu World Trade Organization atau WTO. Organisasi internasional yang bertujuan menyamaratakan penetapan tarif perdagangan internasional dan memajukan perdagangan internasional. Contohnya yang dilakukan oleh WTO yaitu menetapkan batasan peraturan guna kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan di dunia. Selanjutnya adalah UNESCO. UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau disebut juga dengan UNESCO, organisasi internasional di bawah PBB yang mengurusi semua hal yang berkaitan dengan pendidikan, sains, serta kebudayaan di dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandasan pada keadilan, peraturan hukum, serta HAM. Nah, UNESCO ini didirikan pada tanggal 4 November 1946 di kota Paris, Prancis. Tugas utamanya adalah untuk mewujudkan kerjasama antar bangsa pada bidang pendidikan, sains, serta kebudayaan tersebut. Wah, menarik ya. Kalian pasti jadi ingin bekerja di salah satu bidang dari organisasi internasional ini. Sekarang kita belajar lagi ya. Nah, sekarang kalian perhatikan logonya dan tujuannya. Ayo pasangkan logo dan tujuannya menurut versi kamu ya. Sudah? Sekarang kita bahas ya. Kita bahas gambar logo yang nomor 7. ILO atau International Labour Organization. Organisasi internasional yang mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong menciptakannya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Jadi, ILO ini khusus menangani masalah internasional
yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, yaitu tentang perlindungan buruh internasional yang sesuai dengan standar internasional, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja untuk semua orang. Selanjutnya adalah organisasi internasional yang sangat terkenal. Nah, pasti kalian sudah tahu apa itu PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi internasional yang bertujuan menciptakan perdamaian internasional yang menjadi penghubung antar bangsa dan membantu mengatasi persoalan masyarakat di dunia. Nah, di sini PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, yang memiliki markas besar di New York, Amerika Serikat. Nah, Indonesia sendiri berperan aktif dalam mengirimkan kontingen untuk perdamaian dunia. Jadi biasanya Indonesia mengirimkan orang-orang untuk terjun langsung menjadi salah satu anggota organisasi di PBB, termasuk untuk menyelenggarakan konversi Asia Afrika, lalu mengirimkan bantuan kemanusiaan dan membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. Selanjutnya adalah GATT atau Agreement of Tariff and Trade, organisasi untuk menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja, dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan banyak sekali perusahaan yang ada di dunia, dan solusi untuk persaingan dagang yang ada yaitu dengan menetapkan tarif dasar perdagangan. Jadi seperti pajak. Sekarang kita akan ke posisi gambar logo ke-10, ini terakhir. Coba kalian perhatikan mana pasangan yang benar. Gambar logo apakah ini? Ya, benar, ASEAN. Kita bahas tentang ASEAN ya. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, organisasi ini merupakan wadah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang kini beranggotakan 10 negara. Tujuan organisasi internasional ini adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil, dan sejahtera. Nah, Indonesia juga termasuk ke dalam organisasi ASEAN. Jadi, Indonesia dalam ASEAN selain sebagai salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam menyelesaikan konflik dengan menjadi perantara pelindungan damai, membantu para pengungsi akibat konflik ataupun bencana dan lainnya. Nah, di sini kalian sudah belajar tentang contoh dari organisasi internasional dari segala bidang ya. Ada bidang ekonomi, ada bidang politik, ada bidang sosial dan budaya, dan yang lainnya. Semoga kalian paham tentang apa itu organisasi internasional, lalu apa tujuan organisasi internasional, dan tentang contoh dan logonya. Dan terima kasih banyak anak-anak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terus saksikan video selanjutnya dari channel Salma IF. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.